Halo guys, perkenalkan namaku Ciara Baptista dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang 12 prinsip komunikasi. Kita sebagai manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Salah satunya yakni kemampuan untuk berpikir. Dibanding dengan hewan, kita memiliki kemampuan untuk mengenal simbol dan lambang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita bisa mengenal arti dari setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Ketika warna lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, artinya pengendara harus menghentikan kendaraannya. Ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna hijau, artinya pengendara bisa mulai menjalankan kendaraannya. Dan ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna kuning, artinya pengendara harus berhati-hati atau bersiap-siap untuk menghentikan kendaraannya. Di prinsip yang kedua ini, kita tidak bisa berkomunikasi atau bebas menilai perilaku yang dilakukan atau ditunjukkan oleh seseorang. Maksudnya, kalau perilaku kita tidak dimaknai oleh lawan bicara kita, artinya kita tidak terlibat dalam suatu komunikasi. Dan sebaliknya, ketika lawan bicara kita memaknai perilaku yang kita lakukan, artinya kita sudah masuk dalam sebuah komunikasi. Contohnya, kalau kita sedang berbicara sama orang dan orang itu tidak memperhatikan kita berbicara, bisa jadi orang itu tidak tertarik atau merasa nggak nyaman sama pembahasan yang ada di obrolan tersebut. Dimensi isi ini menunjukkan muatan atau isi dari komunikasi yang dilakukan secara verbal, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan hubungan antar pelaku komunikasi dengan cara bagaimana komunikasi itu diperuntukkan. Misalnya seperti ketika kita meminta bantuan kepada asisten rumah tangga di rumah dengan cara mengatakan, "Bi, tolong dong bikinin minum." Nah, arti kalimat tolong tersebut menunjukkan hubungan antara majikan dengan asisten rumah tangganya. Dan kalimat tolong tersebut dapat dimaknai bahwa majikannya sedang membutuhkan minum dengan cara meminta bantuan kepada asisten rumah tangganya. Di prinsip yang keempat ini, komunikasi bisa saja terjadi dari tingkat yang tidak sengaja sampai ke tingkat yang sengaja untuk dilakukan. Contohnya, ketika kita melakukan pidato di depan umum, pasti sebelumnya kita membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri supaya tidak grogi ketika ngomong di depan umum. Komunikasi yang terjadi di prinsip yang kelima ini terjadi ketika komunikan menyampaikan pesan dengan memperhatikan tempat dan waktu proses komunikasi itu sedang berlangsung dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Contohnya ketika kita ingin menghubungi dosen dari jarak yang jauh atau lewat chat, pasti kita bakal memperhatikan waktu. Apakah waktu untuk kita menghubungi dosen itu sudah sesuai dan nggak terlalu malam untuk menghubungi. Selain itu, kita juga bakal memperhatikan tata bahasa dalam menyampaikan pesannya. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak selalu didasari dan sering berlangsung cepat. Prinsip yang ketujuh ini menyangkut dua hal, yaitu internal dan eksternal.
Sistem internal sendiri adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi sehingga membentuk pribadi yang unik. Contohnya seperti lingkungan sosial, lingkungan keluarga, kelompok, dan lain-lain. Sedangkan sistem eksternalnya adalah unsur-unsur yang berasal dari luar individu. Contohnya seperti cahaya, ruang, kegaduhan, pilihan kata, dan lain-lain. Prinsip komunikasi yang ke-8 ini memiliki makna kalau kita memiliki pengalaman yang sama ataupun misal dari daerah asal yang sama, maka kedua belah pihak bisa jadi memiliki pembahasan yang sama untuk dikomunikasikan. Dan komunikasi yang seperti itu bisa dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Proses komunikasi tidak mengenal tahapan-tahapan yang teratur. Pada saat yang bersamaan, pelaku komunikasi bisa saja saling menyampaikan pesan. Misalnya, seseorang bisa jadi komunikator dan di saat yang bersamaan pula, orang tersebut bisa menjadi komunikan. Komunikasi merupakan sebuah proses yang tidak dapat diketahui kapan berawal dan kapan berakhirnya. Kita juga tidak bisa menilai siapa komunikan ataupun komunikator waktu mereka sedang berkomunikasi. Hal ini dikarenakan ketika komunikasi sedang berlangsung, terdapat sifat yang saling mempengaruhi yang kuat, tapi kalau salah satu dari orang yang terlibat tidak terpengaruh, artinya komunikasi bisa saja berakhir. Setiap orang tidak selalu bisa mengontrol efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang sedang terjadi. Dalam hal ini, ketika kita sudah terlanjur mengatakan hal yang membuat lawan bicara kita sedih atau sakit hati, maka ucapan kita itu tadi tidak bisa ditarik kembali, karena kita tidak bisa mengontrol efeknya. Terkadang kita merasa ucapan kita nggak ada yang salah, tapi ternyata bisa saja membuat orang lain sakit hati. Komunikasi bukan menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kalau sumber permasalahannya sangat terstruktur, cara penyelesaiannya pun tidak cukup kalau cuma dibicarakan saja. Contohnya, seperti konflik yang ada di Papua, di Poso, ataupun di Aceh. Ya, itulah sedikit penjelasan tentang prinsip komunikasi yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.